pajak. Kredit pajak dalam negeri. Pembayaran PPh pasal 25 dan pemotongan PPh oleh pihak ketiga berupa PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24 merupakan uang muka pajak yang dapat dikreditkan dengan PPh terutang pada akhir tahun pajak. Khusus untuk PPh pasal 24 yang merupakan kredit pajak luar negeri, pengkreditannya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Kredit pajak luar negeri. Kredit pajak luar negeri wajib dilampirkan oleh wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari luar negeri dan telah dikenakan pajak oleh pihak luar negeri, sesuai bentuk formulir terlampir. Formulir ini diisi rincian bukti pemotongan atau pembayaran PPh pasal 24 yang terutang di luar negeri atas penghasilan tidak final yang diperoleh wajib pajak. Penghitungannya didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2002, sesuai dengan prinsip Ordinary Credit per Country Basis. Kredit PPh pasal 24 yang boleh diperhitungkan, dihitung untuk masing-masing negara. Formula umum yang digunakan untuk menentukan batasan maksimum yang boleh dikreditkan di Indonesia sebagai berikut. Jumlah penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan kena pajak dikalikan dengan total PPh terutang, atau sama dengan total PPh terutang, mana nih yang lebih kecil? Itu yang boleh dikreditkan. Sebagai contoh, kredit pajak luar negeri. PTB di Jakarta memperoleh penghasilan neto tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama, di negara X memperoleh penghasilan berupa laba sebesar 1 miliar rupiah dengan tarif pajak di negara X sebesar 40%, jadi dipotong pajak 400 juta. Kedua, di negara Y memperoleh penghasilan berupa laba sebesar 3 miliar rupiah dengan tarif pajak di negara Y 25%, jadi dipotong pajak sebesar 750 juta. Kemudian yang ketiga, di negara Z menderita kerugian sebesar 2 miliar 500 juta. Dan yang keempat, mempunyai penghasilan usaha kena pajak di dalam negeri sebesar 4 miliar rupiah. Nah, penghitungan kredit pajak luar negerinya sebagai berikut. Pertama, kita hitung dulu penghasilan luar negeri. Ingat, hanya yang laba aja. Jadi, laba di negara X sebesar 1 miliar, kemudian laba di negara Y sebesar 3 miliar, karena di negara Z nggak ada laba, dia rugi, diabaikan saja. Jumlah penghasilan luar negeri 1 miliar tambah 3 miliar, jadinya 4 miliar rupiah. Yang kedua, kita hitung penghasilan dalam negeri kena pajak. Tadi di soal 4 miliar rupiah. Jumlah penghasilan netonya jadinya 8 miliar rupiah. Yang ketiga, kita hitung PPh terutangnya. Cukup dikalikan tarif 25%. 25% dikalikan 8 miliar, hasilnya 2 miliar rupiah. Yang keempat, baru kita tentukan batas maksimum kredit pajak luar negeri masing-masing negara. Yang pertama, untuk negara X, caranya 1 miliar dibagi dengan 8 miliar dikalikan 2 miliar, hasilnya 250 juta. Pajak yang terutang di negara X tadi kan 400 juta, sehingga yang boleh diakui yang kecil, yang 250 juta. Kemudian di negara Y, 3 miliar dibagi 8 miliar dikalikan dengan 2 miliar, hasilnya 750 juta. Sedangkan pajak yang terutang di negara Y tadi di soal 750 juta. Sama nih, jadi yang diakuin ya 750 juta rupiah. Kemudian kredit pajak luar negerinya jadinya 250 juta ditambah 750 juta. Hasilnya 1 miliar yang boleh dikreditkan di Indonesia.